Shalom, selamat datang di ibadah online GBI Bethel. Kami juga mau mengundang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah ini. Salam kenal buat Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu semua bisa terberkati oleh ibadah ini. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang membutuhkan layanan doa dan konseling, silakan mengetik di kolom chat. Nanti akan ada tim pelayan Tuhan yang akan menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pujian dan penyembahan. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami bisa hadir di ibadah online ini. Ini bukan suatu kebetulan Tuhan. Biarkan apapun pergumulan kami, masalah kami mau Tuhan tinggalkan itu dan fokuskan, pusatkan perhatian kami hari ini untuk memuji, menyembah Tuhan, meninggikan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, walaupun kami ada di rumah kami masing-masing atau ada dimanapun, kami percaya Engkau hadir melawat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk beribadah, mari sama-sama katakan amin. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Berapa banyak yang dicintai oleh Tuhan? Boleh lambaikan tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Come on. Kami semua dicintai oleh Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang luar biasa. Kami bangga punya Engkau Tuhan. Terlalu besar untuk dipahami. Besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk
saudara. Berikan jempol yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita sama-sama pujikan pujian ini dengan segenap hati. Tuhan Yesus sungguh baik, lebih keras lagi, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sekali lagi katakan dengan iman percaya. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Kau muda-mudi melompat bagi Tuhan. Come on. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat, teramat dahsyat, teramat dahsyat. Sebelum dulu kita sorakan Tuhan Yesus dahsyat 3 kali. 1, 2, 3. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Saya persilakan saudara untuk duduk kembali. Kau Allah yang layak kami sembah. Kau layak kami puji Tuhan. Kaulah jawaban hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, segala bebanku sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Beri sorak kemuliaan
Kami terima anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kemurahan-Mu cukup bagi kami Tuhan. Dan bebaskan ku. Dia ubah hidupku. Barui hatiku. Sesuatu terjadi saat Engkau di atasnya. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Di atasnya ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat Engkau di atasnya. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi. Kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi saat Engkau di apapun kondisi hidup kami Tuhan, kami percaya Kaulah jawaban kami. Kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Kami tetap memuji-Mu Tuhan. Apapun kondisi hidup kami, karena kami percaya saat kami menyembah-Mu Tuhan, kuasa-Mu turun atas hidup kami. Kami terima kemenangan. Haleluya. Mari sama-sama kita tundukkan hati kita untuk berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk selawatan-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan kepada kami ya Tuhan tanah hati yang subur, agar kami bisa mendengarkan, melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya hanya pesan-Mu saja yang disampaikan ya Tuhan. Dan pada hari ini kami semua siap mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul bertumbuh dalam hal memberi.
2 Korintus 9 ayat 6-8 berbunyi demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Puji Tuhan. Sebagai orang-orang percaya, kita harus sadar bahwa segala yang kita miliki sebetulnya adalah punya Tuhan. Mazmur 24 ayat 1 berkata, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebetulnya kita hanya punya hak pakai, kita tidak punya hak milik. Semua itu hanyalah titipan Tuhan yang harus kita kelola dengan baik, dan kita harus pertanggungjawabkan kepada Tuhan pada hari pengadilan. Saudara-saudara, kan itu mari kita mengelola semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus menjadi bendaharawannya Tuhan yang bertanggung jawab kepadanya. Nah, saya percaya bahwa memberi persembahan sebetulnya adalah wujud ibadah dari orang yang beriman. Karena dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kalau kita memuliakan Tuhan dengan harta kita, dengan persembahan kita, maka Tuhan berjanji akan melimpahi kita dengan berkat-Nya. Saudara, dalam Ulangan 16 ayat 16b sampai 17 ada aturan bagi orang yang beribadah. Dikatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi kalau kita beribadah, jangan dengan tangan kosong, harus memberi persembahan. Soal besarnya itu sesuai dengan kadar takaran kemampuan masing-masing. Pada zaman dulu orang Israel kalau beribadah membawa domba, membawa merpati, juga memberikan persembahan berupa uang. Kita sekarang juga bisa memberikan persembahan berupa uang atau hal yang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab dengan memberi kita menyatakan kemurahan hati yang merupakan sifat Allah yang harus nampak dalam kehidupan orang percaya. Ada ungkapan yang berkata, you can give without loving, but you can love without giving. Engkau dapat memberi tanpa cinta, tapi engkau tidak bisa mencintai tanpa memberi. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Bapa Surgawi mengasihi dunia ini, dan Dia memberikan putra tunggalnya Yesus demi keselamatan kita. Nah, kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik, apa yang kita berikan kepada Tuhan yang telah begitu baik dalam hidup kita? Saya yakin bahwa ciri orang beriman adalah rela berkorban atau mengorbankan yang terbaik bagi Allah. Karena kasih berarti memberi yang terbaik, tidak menghitung-hitung harganya. Nggak hitungan sama Tuhan. Bahkan menyesal mengapa kita tidak bisa memberi lebih baik, lebih banyak dari yang seharusnya kita bisa lakukan. Yaitu kepada orang yang kita kasihi, khususnya kepada Tuhan. Nah, kalau saya baca dalam Alkitab, ternyata konsep memberi itu dibahas sangat luas di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab kira-kira ada 1520 ayat tentang persembahan. Bahkan 2/3 dari perumpamaan Yesus itu bicara tentang uang atau harta milik. Ini seringkali bukan merupakan topik yang disukai oleh orang. Apalagi manusia egois yang punya prinsip ekonomi dengan pengorbanan sekecil-kecilnya mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Nah, tetapi firman Tuhan itu adalah patokan kita, dan firman Tuhan harus merubah hati manusia yang kikir. Orang Kristen tidak pernah menghayati arti keselamatan seutuhnya bila keinginan untuk memperoleh belum berubah menjadi kesukaan untuk memberi. Sakius ketika bertobat percaya kepada Yesus diselamatkan, dia berkata, setengah hartaku kubagikan kepada orang miskin. Dari orang yang sangat pelit, kikir, hidup bagi diri sendiri, dia menjadi orang yang generous, murah hati. Jadi cirinya orang yang
sudah benar-benar diselamatkan adalah dia menjadi orang yang murah hati karena dia mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Nah, dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 ada firman yang juga berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita ini bukan milik kita sendiri, kita adalah milik Tuhan. Jadi bukan hanya 10% yang kita punya adalah milik Tuhan. 100% hidup kita adalah milik Dia. Kita bukan hanya berhutang budi, kita berhutang nyawa, kita berhutang keselamatan. Karena itu kalau kita sadar bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik, mari kita memberikan hidup kita, harta kita untuk kemuliaan namanya. Saudara, orang Kristen harus bertumbuh secara rohani dalam segala hal. Bertumbuh dalam firman, bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam doa. Tapi satu hal yang kadang jarang dibahas adalah kita juga harus bertumbuh di dalam memberi kepada Tuhan dan sesama. Saudara-saudara, karena Alkitab mengajarkan di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara tahu saingan Tuhan yang paling utama apa? Mamon, materialisme. Jadi orang yang sungguh-sungguh mempertuhankan Kristus, dia harus bisa menguasai dirinya dan dia menggunakan harta benda, uang sebagai bawahan, sebagai budak. Ada ungkapan berkata, money is a good servant but a bad master. Uang itu adalah hamba yang baik tapi tuan yang jahat. Tuhan tidak mempermasalahkan apa yang Anda miliki, tapi apa yang memiliki hati Anda, apa yang menguasai, apa yang mendominasi. Itu sangat berbahaya sekali. Martin Luther, seorang reformator besar dari Jerman, pernah berkata, bertobat itu artinya pertama, membuka hati, dan yang kedua membuka dompet. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sudahkah engkau membuka hati bagi Yesus? Bagaimana dengan dompetmu? Apakah engkau juga membuka dompet untuk Dia? Nah, saya ingin ajak saudara melihat ada 5 tingkat dalam pemberian. Dan kita harapkan bertumbuh dari level yang pertama sampai yang tertinggi. Yang pertama, ada orang yang memberi karena kewajiban, karena merasa harus. Orang itu memberi karena tahu bahwa hal itu benar untuk dilakukan. Ya, kita harus memberi sesuatu kepada Allah dan gerejanya. Karena orang-orang dalam gereja juga melakukan hal yang sama. Mungkin waktu kita memberi tidak ada sukacita, kadang-kadang kurang rela. Tapi supaya kita tidak malu, rasanya kok nggak enak ya orang kasih persembahan, saya tidak, rasa risih, rasa salah. Jadi kita memberi, tapi ala kadarnya. Kadang-kadang kita juga ngomel kalau ada pendeta yang khotbah tentang uang, tentang persembahan. Malah kita berkata, wah itu pendeta mata duitan. Nah, berarti kita seringkali masih berada di level yang paling bawah, saudara. Mari kita maju, mari kita bertumbuh di dalam pemberian. Sederhananya begini, kalau saudara tiap kali ke gereja kasih persembahan cuma Rp5.000, naikin jadi Rp10.000. Kalau udah Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, Rp100.000, bahkan lebih, saudara sekalian. Itu artinya kita mengalami pertumbuhan. Masa ada orang Kristen katanya cinta Tuhan kasih persembahan lebih besar untuk biaya parkir daripada untuk Tuhan. Emang Tuhan tuh nggak parkir? Nah saudara, kalau saya ke Amerika saya lihat sekarang tips ketika kita makan di restoran itu rata-rata 20%. Pada di Alkitab persepuluhan atau tithe dalam bahasa Inggris itu disebutkan hanya 10%. Jadi ada hamba Tuhan yang bergurau, udahlah kalau ke gereja jangan kasih tithe persepuluhan, kasih tip aja katanya. Karena tip lebih besar daripada tithe atau persepuluhan. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya kita mesti mengupgrade kapasitas kita di dalam memberi persembahan. Ya, jangan pakai lagu lama. Aku masih seperti yang dulu. Dulu kasih 1.000 perak sampai akhir zaman 1.000 perak. Wah, nggak ada kemajuan itu namanya, saudara. Yang kedua, memberi dengan rela tapi sedikit jumlahnya.
Ayat 7 tadi berkata, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, Tuhan memang mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dengan rela. Dan orang seperti ini biasanya tidak mengkritik pendeta yang khotbah tentang uang. Dia tidak terpaksa kalau memberi. Dia juga tidak ngomel. Oh, bagus ya. Dia memberi dengan rela, sukacita. Tapi jumlahnya sedikit. Makanya itu dia tidak merasa terpaksa. Sedikit yang dikasih. Jadi nggak apa-apalah dibandingkan dengan apa yang mereka miliki. Nah, kadang orang di level kedua ini protes bila gereja mencantumkan nama dan jumlah sumbangan seseorang terhadap satu proyek tertentu dalam gereja. Bukan apa, karena dia lihat jumlah sumbangannya sedikit dibandingkan dengan orang lain, saudara sekalian. Saya mau katakan demikian, rela saja tidak terlalu banyak menolong untuk pengembangan gereja atau pekerjaan Tuhan. Seperti misalnya orang yang menemukan ada pejalan kaki di padang gurun yang hampir mati kehausan. Lalu dia membuka tempat airnya dan dengan sukacita, sukarela dia memberikan minum kepada orang yang kehausan di padang pasir itu dengan 1 tetes air. Rela tapi cuma 1 tetes. Apa gunanya, saudara-saudara? Nah, jadi kita harus memikirkan bagaimana kita mesti bertumbuh di dalam persembahan. Banyak orang berpikir bahwa gereja harus tetap eksis, seluruh programnya harus jalan, wow, misi persembahannya harus banyak. Tapi dia sendiri tidak mensupport untuk hal tersebut. Pada gereja punya banyak kebutuhan. Untuk operasional gedung saja, untuk para full timer saja, tentu perlu biaya yang besar. Nah, kadang-kadang ada orang pikir begini, pendeta harus segagah burung Raja Wali. Tapi kalau makan seperti burung pipit sajalah yang kecil. Saudara, ini kan sesuatu yang tidak fair. Karena gereja juga membutuhkan banyak biaya. Semakin besar gereja tersebut, semakin banyak pelayanannya. Semakin banyak juga biaya yang dibutuhkan. Bagaimana kita bisa bertumbuh dalam hal persembahan? Coba saudara satu kali buat daftar pengeluaran selama 1 minggu misalnya. Minggu ini untuk makan berapa, untuk belanja berapa, untuk transportasi berapa. Mungkin untuk biaya rekening listrik, rekening air, rekening telepon, cicilan ini dan itu. Beli pakaian atau hal yang lain berapa. Dan saudara coba jumlahkan. Dibandingkan dengan persembahan yang kau beri selama minggu ini atau selama bulan ini kepada Tuhan. Maka mungkin angkanya akan sangat jauh berbeda. Dan bisakah kita berkata, oh hidupku adalah bagi Tuhan, segala-galanya untuk Engkau. Tapi kita tidak mau bertumbuh di dalam hal memberi persembahan. Karena jumlahnya sangat kecil sekali. Saudara, sungguhkah kita benar-benar gembira melihat jumlah yang dapat kita berikan untuk melebarkan kerajaan Allah? Saya tahu bahwa nominal atau jumlah uang itu berbeda nilainya bagi setiap orang. Misalnya, bagi satu orang tertentu, 100.000 rupiah itu besar. Bagi orang lain, biasa aja. Bagi konglomerat, 100.000 kecil sekali, saudara-saudara. Jadi, bukan soal berapanya, nominalnya. Tapi hitung proporsinya. Perbandingan apa yang kita persembahkan kepada Tuhan dibandingkan dengan yang kita gunakan untuk hal yang lain. Jadi, sederhananya gini, kalau saudara memberi persembahan 100.000 rupiah pada uangmu 1 juta, berarti itu kan 10%. Kalau saudara memberi persembahan 1 juta rupiah, itu kan lebih besar dari 100.000 kan. Tapi uang saudara 5 miliar, maka 1 juta itu tidak ada artinya secara proporsional dibandingkan dengan orang yang memberikan 100.000 ketika uangnya adalah 1 juta. Nah saudara-saudara, Alkitab memberikan contoh ada seorang janda yang memberikan persembahan hanya 2 peser. Hanya uang yang sangat kecil sekali. Tapi Yesus memuji dia dan berkata, dia memberi lebih banyak dari semua orang lain yang telah memberi persembahan. Karena dia memberi segala-galanya yang dia miliki. Seluruh penghasilannya dia berikan kepada Tuhan. Jadi Tuhan bukan lihat hanya nominalnya, tapi terutama proporsinya dibandingkan dengan jumlah keuangan kita yang lain. Saya teringat satu kali ada gereja mitra kita di kota Banjar sedang membangun, saudara, renovasi.
Dan jemaat didorong untuk memberikan persembahan. Nah, satu kali ada seorang tukang beca datang kepada gembala di hari biasa ya. Dan dia bilang, "Pak Pendeta, ini uang persembahan untuk pembangunan gedung gereja. Ini tabungan saya, celengan selama 3 tahun saya mengayuh beca. Karena saya ingin memperbaiki rumah saya yang roboh, yang hampir roboh. Tapi ketika kita dengar gereja harus direnovasi, saya ingin mengutamakan Tuhan terlebih dahulu." Aduh, pendeta jadi tidak enak. Dia bilang, "Sudahlah Pak, biarlah yang lain saja yang nyumbang. Kamu jangan, kamu juga kan banyak keperluan." Dia bilang, "Loh, ini kan bukan buat Bapak Pendeta, ini untuk Tuhan, untuk gerejanya. Saya memberi dengan rela kok Pak, dengan sukacita." Dia kasih seluruh celengannya. Hasil jerih payah keringatnya 3 tahun. Apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian hujan badai terjadi di kota itu. Dan dari seorang jemaat dia dengar, "Pak Pendeta, dengar nggak? Rumah dari tukang beca yang kasih persembahan beberapa hari yang lalu rubuh, ditiup angin." Waduh, kaget pendetanya. Segera setelah hujan reda dia datangi untuk memberikan penghiburan kepada tukang beca itu. Tetapi tukang beca itu bilang apa? "Pak Pendeta, tidak apa-apa. Tetap uangnya digunakan untuk pembangunan gereja. Nggak apa-apa rumah saya rubuh. Saya rela tidur di kolong jembatan. Saya rela tidur di bawah daun pohon pisang. Asal gereja Tuhan harus dibangun." Hamba Tuhan tidak tahan menangis. Dia bilang, "Saya datang untuk menghibur Anda, tapi Anda memberikan kata-kata iman yang luar biasa." Saudara, inilah orang yang mengalami pertumbuhan dalam hal memberi. Dan ternyata 1-2 hari kemudian ada tetangganya. Ini bukan orang Kristen lagi. Lihat rumah tukang beca rubuh, dia bilang, "Aduh, kunaon, kenapa katanya rumahnya rubuh?" "Iya, ini kena angin badai." "Bangun lagi dong, duitnya nggak ada." "Udah gini aja, kamu beli perabotan, peralatan, bahan-bahan di toko bahan bangunan. Kamu bangun lagi. Minta 1-2 orang tolongin kamu. Nanti biayanya saya yang bayar." Oh, bayangkan saudara, Tuhan bisa gerakan siapa saja menurut maunya dia untuk memberkati anaknya yang tahu memberi dengan sukarela. Yang ketiga adalah orang yang memberi dengan rela kalau diminta. Dia rela nyumbang, ngerti pentingnya memberi untuk mendukung gereja, tapi pasif. Artinya dia tunggu sampai orang lain datang dan menjelaskan kebutuhan atau minta dukungan, baru kemudian dia memberi. Nah, orang semacam ini juga kadang-kadang berjanji ingin memberi, tapi suka lupa, saudara. Dan kadang ingin diingatkan untuk hal tersebut. Saya mau katakan bahwa memberi itu baik, tetapi harus dari inisiatif kita, jangan hanya menunggu. Apalagi menunda-nunda apa yang kita sudah janjikan. Ingatkah saudara, ketika Abraham menang perang, maka dia membawa persepuluhan kepada Raja Salem, Melkisedek. Abraham yang berinisiatif kasih perpuluhan. Belum ada kewajiban yang mengharuskan. Hukum Taurat itu belum ada karena Musa juga belum lahir. Tapi Abraham karena ucapan syukur kepada Tuhan berinisiatif memberikan persembahan. Oh, ini kan sesuatu yang luar biasa. Jangan karena disuruh kita memberi, tapi dari dasar hati kita yang terdalam. Satu kali ada orang kaya mengeluh kepada pendeta karena dia dengar ada orang-orang yang mengkritik bahwa dia orang pelit, kikir katanya. Dia bilang, "Pak Pendeta, saya ini kikir gimana? Saya ini sudah ke notaris dan saya udah bikin penyataan. Semua harta benda saya, kalau saya mati, saya kasihkan untuk gereja. Karena istri udah meninggal, saya juga gak punya anak. Udah buat gereja saja, nanti kalau saya sudah mati." Tapi kenapa orang mengkritik saya? Pendeta bilang, "Bagus dong kalau begitu." Tapi saya punya cerita ya. Ada babi sama sapi. Satu kali babi ngomel sama sapi. "Pi, kamu tahu nggak? Itu manusia itu suka jelek-jelekin saya. Kalau maki orang, babi lu. Kalau ada orang males, males kamu kayak babi. Kalau jorok, jorok kayak babi. Kenapa bukan kayak sapi?" Padahal saya kan berguna untuk manusia. Coba bayangkan.
Saya ini dagingnya suka dimakan manusia, jadi sate babi. Ya, kalau orang lamaran suka bawa kaki babi. Tapi kenapa kok saya dijelek-jelekan? Oh gini loh, babi kata sapi. Saya ini memberi kepada manusia waktu saya masih hidup. Susuku diperah, anaknya minum, anak yang punya peternakan ini bisa minum. Badan saya dipakai untuk mengangkat barang-barang berat. Jadi saya sudah berguna, berjasa ketika saya mati. Lah kamu itu jadi sate babi dan sebagainya kalau kamu sudah meninggal. Saudara, maksudnya apa? Mari kita jadi berkat. Bukan nanti kalau kita udah mati. Selagi kita hidup, kita belajar jadi berkat, memberi persembahan yang terbaik. Level yang keempat adalah orang yang memberi tanpa diminta dan tanpa pamrih. Wah ini luar biasa. Tanpa diminta dan tanpa pamrih. Pada umumnya orang sulit memberi bila pemberiannya itu tidak dihargai atau tidak ada ucapan terima kasih atau tidak ada perhatian dari si penerima. Orang semacam ini adalah orang yang sulit memberi kepada organisasi sosial atau gereja tanpa melihat fotonya dulu, kebutuhannya dulu. Dan kalau dia memberi, dia mau memberi langsung, memberi sendiri kepada orangnya. Nggak mau titip sana sini, begitu. Nah, ini berbeda dengan orang yang bertumbuh dalam hal memberi pada level keempat. Karena orang pada posisi ini memberi tanpa diminta dan tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balas jasa. Saudara ingat ada wanita yang pernah menuangkan minyak narwastu murni yang mahal harganya ke kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Apa Yesus minta? Enggak. Dia melakukan karena cinta kepada Tuhan. Dan dia melakukan tanpa pamrih. Tuhan, aku udah lakukan ini. Tolong nama saya dicatat ya dalam Alkitab. Enggak, saudara-saudara. Dia memberi tanpa diminta. Dia memberi tanpa pamrih. Dan melihat motivasi yang demikian Tuhan bilang, apa yang dilakukan wanita ini akan selalu diingat orang ketika Injil diberitakan. Karena sebetulnya minyak narwastu ini menurut adat budaya Yahudi harus disimpan sampai pada hari pernikahan. Dan ketika ada mempelai pria, maka minyak itu harus diberikan kepada mempelai pria tersebut. Tapi ketika ketemu dengan Yesus, kasih Yesus mempesona hidupnya. Karena dia orang berdosa yang diampuni dosanya oleh Tuhan. Sehingga dia belajar memberikan yang terbaik tanpa pamrih. Saudara-saudara, kalau kita berada pada level ini, kita bisa memberi melalui gereja atau organisasi sosial tanpa perlu tahu kepada siapa itu akan disalurkan. Pokoknya untuk orang yang membutuhkan. Saudara-saudara, di GBI sebagai Ketua Umum Sinode, saya juga mengadakan sebuah kegiatan namanya Battle Project. Jadi membangunkan gereja-gereja yang sudah mungkin hampir 10 tahun berusaha membangun gereja, tapi tidak mampu karena ketiadaan dana, kita support, kita bangunkan sampai jadi, saudara-saudara. Dan bersyukur ada banyak orang yang kemudian menitipkan uang kira-kira 150 juta, dan dia bilang, tolong Pak titip ya, terserah di desa mana, nanti tolong bangunkan saja. Ya tentu kalau sudah jadi kita memberikan laporan, foto-foto, dan meminta si donatur untuk datang pada waktu peresmian. Ada yang datang dan bisa hadir dalam peresmian dan kita sangat bersuka cita. Dan mereka juga bersuka cita karena benar-benar persembahannya bisa bermanfaat bagi jemaat. Dan jemaat juga banyak yang menangis karena yang kita kasih hadiah berupa gedung gereja yang baru. Tapi banyak juga orang yang bilang, sudahlah terserah, ya terserah desa mana, nggak usah kasih laporan juga nggak apa-apa. Saya bilang, oh tentu kita harus bertanggung jawab memberi laporan. Orang itu bilang, pokoknya saya juga nggak usah datang, asal jemaat itu bisa diberkati, saya sudah senang. Wah ini luar biasa saudara-saudara ya. Jadi datang untuk melihat juga suatu yang bagus. Tapi ada juga orang yang bilang, pokoknya untuk pekerjaan Tuhan silahkan. Level yang kelima, ini hampir beririsan dengan yang keempat, adalah orang yang memberi secara tersembunyi, tentu secara sukarela dan dalam jumlah yang besar. Matius 6 ayat 3 dan 4 menjadi dasar
yang dilakukannya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Orang semacam ini memberi bukan karena ingin dilihat orang, bukan ingin dipuji orang. Tapi karena dia tahu, Allah melihat, Allah tahu. Dia akan memberikan pahala bagi orang yang memberi dengan tulus. Orang tidak menghargai, orang tidak memberikan terima kasih, nggak apa-apa. Saya tidak melakukan untuk orang itu. Ini urusan saya dengan Tuhan. Dan dia melakukan itu sebagai lifestyle, gaya hidup. Nggak hanya tergerak sebentar lalu memberikan, lalu kemudian nyesel. Tidak demikian. Tapi itu pola hidup. Dia telah mempersiapkan persembahan-persembahan yang ada. Bahkan dia sudah menganggarkan. Misalnya selain persepuluhan 10% dia anggarkan. Misalnya 5% atau 10% untuk persembahan. Ada seorang rekan yang bilang gini, Pak Rubin, tolong kalau ada proyek pembangunan apapun, saya diberitahu ya. Karena tahun ini saya anggarkan 2 miliar rupiah untuk memberi untuk gereja-gereja di desa. Wow, luar biasa saudara-saudara. Tapi saya juga harus seksama memberikan pertanggungan jawab supaya apa yang dilakukan itu benar-benar bisa bermanfaat bagi orang yang menerimanya tentunya. Ya. Jadi kadang saya juga lihat ada orang ketika masa pembangunan misalnya, aduh kita masih kurang berapa ratus juta, tiba-tiba ada uang masuk ke akun gereja dan tidak tahu siapa yang mengirimnya. Karena transfer tunai dan tidak ada nama pengirimnya, saudara-saudara. Dan orang semacam ini adalah orang yang memberi dalam jumlah besar sebagai gaya hidup dan dia melakukannya karena Tuhan. Saya melihat selama bertahun-tahun istri saya seringkali menitipkan uang kepada orang-orang tertentu dan dia bilang, saya titip ya berkat, kamu boleh kasih siapa saja yang memang kamu pikir membutuhkan, nggak usah lapor saya lagi dan tidak perlu kasih tahu saya yang memberi. Saya ingin memberi supaya orang itu terberkati. Saudara-saudara, dan saya melihat ketika istri saya melakukan itu dari tahun ke tahun, selalu ada berkat yang Tuhan berikan. Bukan karena kita tawar-menawar begitu, saya kasih ini nanti saya dapat ini. Enggak, tapi ketika kita memberi dengan tulus, Tuhan juga mau menjadikan kita saluran berkat kepada banyak orang. Karena itu saya dorong saudara, bertumbuhlah di dalam hal memberi dari level 1, kedua, 3, 4, dan 5. Kalau saudara lupa lagi apa levelnya, dengarkan khotbah ini sekali lagi. Saudara bisa putar ulang supaya kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Nah terakhir, apa akibatnya kalau kita memberi dengan sukacita, sukarela, dan juga memang dalam jumlah yang pantas untuk mensupport pekerjaan Tuhan. Pertama, Allah akan membalasnya berlipat kali ganda. Sehingga kita berkecukupan, bahkan berkelimpahan dalam segala kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Tapi orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Memberi sedikit, diberkati sedikit. Memberi banyak, Tuhan kasih lebih limpah. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, memberi menyebabkan berkat Allah mengalir. Saya ingat satu kali ada seorang dokter muda lagi praktek di kampung, saudara. Satu kali dia rasa haus sekali di jalan. Dia pengen minum, dia nggak punya uang, saudara-saudara. Lalu dengan rasa malu dia ketok satu rumah terdekat. Lalu seorang ibu muncul, dia tanya, ada apa anak muda? Aduh mohon maaf ibu, saya ini haus sekali, boleh nggak saya minta segelas air? Oh bisa, silakan duduk. Saudara, ibu itu masuk ke dapur dan tidak lama dia memberikan segelas air susu segar. Lalu dia bilang, silakan minum. Setelah habis, dokter muda ini bilang, berapa saya harus bayar ya untuk segelas susu ini? Oh gratis, saya memberi dengan sukacita. Lain kali kalau kamu kehausan, kamu ketok aja rumah saya akan kasih susu yang lain katanya. Saudara-saudara, orang itu pulang,
Dan bertahun-tahun kemudian dokter muda ini sudah menjadi seorang dokter yang berpengalaman dan karirnya sukses. Sampai satu kali ada seorang ibu tua yang harus dirawat di kota. Dan penyakitnya berbahaya, harus dirawat cukup lama dengan biaya yang sangat besar. Dan ketika dia sudah selesai perawatan, dia mau keluar, dia kaget melihat biaya administrasi yang harus dia bayarkan itu jutaan, besar sekali. Dia nggak punya uang. Tapi waktu dia teliti di bawahnya, ada cap lunas dan ada tulisan harga segelas susu. Dia bingung apa yang terjadi. Dokter itu kemudian muncul dan dia bilang, aku tidak pernah lupakan apa yang kau perbuat ketika aku masih muda dan tidak punya uang sama sekali. Engkau memberi aku segelas susu padahal aku hanya minta air bening biasa. Dan ketika engkau datang ke sini untuk diobati, penyakitmu parah, biayanya besar. Saya tergerak untuk memberikan apa yang saya bisa, ilmu saya, kemampuan saya, dan saya bisa, dan saya juga membayarkan biaya untuk obat dan biaya untuk rumah sakit ini. Terima kasih Ibu untuk ketulusanmu memberikan aku segelas susu. Pulanglah, sehatlah, sembuhlah, dan tidak usah pikir soal biaya. Sebab semuanya sudah lunas. Karena itu adalah harga segelas susu. Wow, luar biasa. Saudara-saudara, kalau kita memberi dengan sukacita, berkat Allah akan dilimpahkan. Maliahi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kalau kita belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan, tingkap langit dibuka, berkat Allah dilimpahkan kepada kita. Kita akan kaya, dicukupi secara materi. Istilahnya kaya secara tubuh dalam tanda kutip. Tapi yang kedua berkatnya adalah Allah memberikan hati yang berkemurahan kepada kita. 2 Korintus 9 ayat 11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Saudara, kalau kita memberi, maka kemurahan hati, generosity ada dalam hidup kita. Itulah watak yang kita miliki, mencontoh dari watak Bapa Surgawi, mencontoh dari watak Kristus, di mana Kristus juga ingin menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Itulah hidup yang berarti, hidup yang luhur dan mulia. Kita bukan hanya kaya harta, tapi miskin jiwa. Tetapi kita juga memiliki kemurahan hati. Artinya bukan hanya kaya materi, kaya tubuh, tapi kaya jiwanya. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang akan terjadi kalau kita memberi dengan tulus dan sukacita? Allah akan dipermuliakan. 2 Korintus 9 ayat 13. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah. Karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus. Dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Kalau kita belajar membagikan sesuatu kepada orang lain, Tuhan akan dipermuliakan. Ayat 11 tadi juga berkata bahwa pemberian kita itu membangkitkan syukur kepada Allah. Kita akan menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah kekayaan roh spiritual yang kita miliki. Jadi kalau kita memberi dengan tulus, terus bertumbuh di dalam memberi, kita kaya. Tubuhnya, jiwanya, dan rohnya. Ini doa saya, supaya kita menjadi orang yang sungguh-sungguh bertumbuh di dalam hal memberi dan kaya di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang mau bertumbuh dalam hal memberi, mari taruh tanganmu di dada. Saya mau berdoa untuk Anda. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kesempatan kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dan menerima firman-Mu. Kami berdoa pada hari ini ya Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman, segala roh kikir pelit dicabut dalam nama Yesus. Dan berikan kepada kami hati Bapa Surgawi, hati yang penuh dengan kemurahan, suka memberi, mendukung pekerjaan Tuhan, menolong orang-orang yang susah. Terima kasih Bapa. Kami juga mau belajar memberi sehabis kami mendengarkan firman Tuhan ini. Supaya apa yang kami dengar bukan hanya teori, tetapi kami bisa mempraktekkan dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan akan melimpahi kami dengan kekayaan roh, jiwa, dan tubuh. Karena Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Demi nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akhiri ibadah kita pada kesempatan ini. Bapa Surgawi, kami menaikkan syukur karena kasih setia Tuhan yang terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah yang bisa kami lakukan bersama-sama, dan kami berdoa biarlah kekuatan-Mu senantiasa Engkau nyatakan menjadi penopang bagi setiap kami, menjalani kehidupan kami, hari-hari kami selanjutnya. Terima kasih Bapa Surgawi, kami menengadahkan tangan kami sekarang, biarlah kiranya Bapa menyinari kami dengan wajah-Mu, memberikan kepada setiap kami kasih karunia dan damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kami, dan biarlah berkat-Mu senantiasa kami nikmati dalam kehidupan kami, berkat dari Allah Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan dengan Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal, yang kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan diberkati, mari kita katakan bersama, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian.